Menuju Sumpah Mafia Pajak. Inilah kamar refleksi khusus Mafia Pajak Part 1 yang menggambarkan sebuah kritik tajam terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem perpajakan di Indonesia. Keseluruhan narasi ini dimuat berdasarkan sumber referensi artikel yang kredibel dan riset yang dilakukan oleh Partai X terkait korupsi sistematik dalam administrasi perpajakan, di mana oknum-oknum yang seharusnya menegakkan hukum perpajakan justru memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang cerdas, lugas, dan berintegritas tinggi. Keahliannya dalam bidang ekonomi dan keuangan telah membawanya menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia dan mendapatkan pengakuan internasional. Keahlian Sri Mulyani di bidang keuangan terbukti dengan pajak yang menyumbang rata-rata 80% dari total pendapatan negara selama 3 tahun terakhir, menurut data BPS. Padahal dari referensi yang sama, pendapatan dari sumber daya alam hanya sekitar 9% meskipun potensi kekayaan alam Indonesia diperkirakan mencapai 200.000 triliun. Sri Mulyani juga Menteri Keuangan paling kritis di antara Menteri Keuangan yang lain. Bagaimana tidak? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan hanya mengalami perubahan paling banyak di era Sri Mulyani. UU KUP, begitulah masyarakat Indonesia menyebutnya. UU KUP ini mengalami perubahan 7 kali semenjak diterbitkan pada tahun 1983. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1994, UU nomor 9 tahun 1994 di era Mar'i Muhammad. Perubahan kedua terjadi pada tahun 2000 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Pada tahun ini ada pergantian jabatan Menteri Keuangan dari Bambang Sudibyo ke Priadi Prapto Suharjo. Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 disahkan pada tahun 2000, kemungkinan besar Menteri Keuangan yang menjabat saat itu adalah Priadi Prapto Suharjo karena dia menjabat sebagai Menteri Keuangan mulai 26 Agustus tahun 2000. Setelah kedua perubahan tersebut, UU KUP tidak lagi mengalami perubahan hingga pada akhirnya Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tanggal 7 Desember 2005. Disinilah UU KUP mengalami perubahan dan kemudian menjadi momok bagi wajib pajak. Salah satunya dengan adanya penambahan pasal 36 ayat 1 huruf D pada tahun 2007 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, di mana DJP diberikan kewenangan dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Namun, frasa dapat dalam penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa pembatalan SKP tidak diwajibkan oleh hukum. Artinya, meskipun pemeriksaan dilakukan secara tidak benar atau melanggar prosedur, DJP tidak diwajibkan oleh hukum untuk membatalkan SKP dan tidak akan dikenakan sanksi jika tidak melakukannya. Di lapangan seringkali pemeriksa pajak mengatakan bahwa mereka bisa memeriksa kapan saja, bahkan jika waktu pemeriksaan yang sah sudah lebih dari 6 bulan. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak karena pemeriksaan bisa berlangsung tanpa batasan waktu yang jelas. Pasal 36 ayat 1 huruf D ini juga menjadi salah satu pasal favorit oknum DJP yang dijadikan sebagai tameng ketika bersengketa dengan wajib pajak. Selain itu, istilah Peraturan Menteri Keuangan juga pertama kali muncul dalam perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP pada tahun 2007 dan hingga tahun 2023. Istilah ini sudah disebutkan sebanyak 48 kali dalam undang-undang tersebut. Penyebutan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pengaturan teknis yang memperkuat kedudukan Kementerian Keuangan dalam sistem perpajakan. Tidak heran jika Sri Mulyani bisa mencapai penerimaan pajak yang tumbuh 44% hingga mencapai 347 triliun pada 2005.
Apabila dilihat data penerimaan pajak selama 2004 sampai 2023, kenaikan terbesar terjadi di era Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan rata-rata kenaikan sekitar 29% per tahunnya di tahun 2005 sampai 2008. Jika dibandingkan pada tahun 2004, penerimaan pajak meningkat pesat hingga pada tahun 2023 mengalami peningkatan fantastis hingga 779%. Menariknya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, perubahan UU KUP dari tahun 2007 hingga 2023 hanya terjadi di era Sri Mulyani. Meskipun dari 20 Mei 2010 hingga 27 Juli 2016 sudah ada 4 kali pergantian Menteri Keuangan, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan perubahan terhadap UU KUP. Perubahan baru terjadi kembali setelah Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 27 Juli 2017. Majalah Forbes menyebut Sri Mulyani sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia pada 2008 dan masuk dalam daftar The World's 100 Most Powerful Women 2020 yang dirilis Forbes. Masih banyak lagi deretan penghargaan yang menjadikan Sri Mulyani sebagai salah satu menteri terbaik di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani seringkali mengungkapkan kebanggaannya terhadap penerimaan pajak yang berkontribusi signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hingga Juli 2024, penerimaan pajak mencapai 1.405,32 triliun yang setara dengan 52,56% dari target APBN tahun ini. Namun, terdapat kritik yang menyatakan bahwa pengungkapan tersebut tidak cukup mempertimbangkan kemana arah penggunaan uang pajak dan dari mana asalnya. Dalam banyak kesempatan, Sri Mulyani lebih menekankan pencapaian target penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Dia melihat pencapaian ini sebagai indikator positif dari kinerja ekonomi, meskipun tidak selalu membahas rincian penggunaan anggaran tersebut. Penggunaan uang pajak untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dikelola oleh kementerian terkait. Sri Mulyani mungkin merasa bahwa pembahasan tentang alokasi anggaran sebaiknya dilakukan oleh kementerian yang memiliki otoritas langsung atas sektor-sektor tersebut. Dengan demikian, meskipun ada kritik mengenai kurangnya transparansi dalam penggunaan uang pajak, fokus Kementerian Keuangan tampaknya lebih pada pengumpulan dan pencapaian target penerimaan pajak serta perbaikan kepatuhan perpajakan. Lantas, di balik itu semua, apa kabar dengan wajib pajak? Apakah mereka sudah mendapatkan penghargaan yang layak atau justru sebaliknya? Direktorat Jenderal Pajak memberikan penghargaan kepada 6 wajib pajak pribadi besar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Mereka adalah Arifin Panigoro, Medco Group, Alexander Teja, Pakuan Group, Budi Purnomo Hadi Suryo, Optik Melawai, Garibaldi Thohir, PT Adaro Energi Tbk, Raden Edi Kusnadi Saryatmaja, MTech Group, dan Rahmat Theodor Permadi, Triputra Group. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi mereka dalam pencapaian target penerimaan pajak dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, tidak dijelaskan besaran nominal yang dibayarkan untuk pajak. Berdasarkan informasi yang ada, ternyata nominal pajak individu biasanya memang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan secara terbuka, kecuali jika diungkapkan oleh individu yang bersangkutan. Di balik penghargaan pajak yang diberikan, ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan daftar orang terkaya di Indonesia, menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa beberapa konglomerat ternama seperti Robert Budi dan Michael Hartono yang merupakan orang terkaya nomor 1 di Indonesia tidak tercantum dalam daftar penerima penghargaan? DJP berdalih bahwa penghargaan diberikan berdasarkan pembayaran pajak tahun 2017. Sementara data kekayaan menurut Forbes tidak selalu linier.
dengan penghasilan mereka pada tahun tersebut. Selain itu, tidak semua orang kaya dalam daftar Forbes terdaftar di Kanwil DJP wajib pajak besar. Banyak di antara mereka yang terdaftar di kantor pelayanan pajak lainnya. Ketidaksesuaian pembayaran pajak dengan daftar orang terkaya membuka kotak Pandora lama terkait dugaan hubungan Sri Mulyani dengan 9 naga. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah penerbitan surat sakti yang menghentikan penyidikan pajak terhadap Paulus Tumewu, pemilik Ramayana yang dituduh memiliki tunggakan pajak senilai 399 miliar. Tindakan ini diduga mengakibatkan kerugian negara hingga 2 triliun. Sri Mulyani juga dikaitkan dengan penyelesaian kasus pajak ASEAN Agri milik Sukanto, Tanuto, dan Indofood milik Grup Salim yang masing-masing bernilai miliaran rupiah. Selain itu, keterlibatan Sri Mulyani dalam kebijakan bailout Bank Senturi juga menuai kritik meskipun ada argumen bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah dampak sistemik. Banyak pihak menganggap kebijakan ini merugikan negara. Tuduhan lain yang dialamatkan kepada Sri Mulyani adalah dugaan perlindungan terhadap bisnis 9 naga yang konon memiliki perjanjian khusus dengan Partai Demokrat. Kritik juga datang terkait kebijakannya dalam penerbitan obligasi yang mengakibatkan utang Indonesia membengkak hingga 476 triliun selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wajib pajak orang terkaya dikenakan tarif progresif hingga 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar per tahun. Sementara, wajib pajak UMKM dapat memilih skema tarif final 0,5% dari omset atau mengikuti tarif normal progresif. Namun realitanya, kontribusi penerimaan pajak dari orang terkaya relatif kecil dibandingkan jumlahnya. Dari 5.443 wajib pajak orang kaya hanya menyumbang 3,5 triliun atau 0,04% dari total penerimaan PPh orang pribadi. Sementara UMKM menjadi tumpuan untuk meningkatkan penerimaan negara karena jumlahnya yang besar. Mungkinkah benar adanya terjadi ketimpangan antara wajib pajak orang terkaya di Indonesia dengan wajib pajak dari UMKM? Atau justru lebih dari itu, terjadi ketidakadilan yang mengakibatkan yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya? Sampai jumpa di part selanjutnya.